Hai guys, bersama Drillboy. Ini apa-apaan ini? Tiba-tiba Kagama mencoba menjadi pahlawan kesiangan untuk mediasi. Hei, dengarkan ini. Kenapa kalian selama ini berdiam diri saat Jokowi anggota kalian diserang? Ini pesan juga buat Ganjar. Aku ada bukti-buktinya. Tampilkan ini. Enak aja kalian saat Jokowi sudah bertindak baru kalian sok-sok turun tangan untuk mendamaikan. Saat Jokowi dituduh kewarasnya turun tangan. Kurang ajar. Kita bahas guys, ini dia resminya. Dengan surat resmi yang kita kirim ke Pak Jokowi, semoga nyampe dengan cepat, dipelajari dengan Pak Jokowi, sehingga kita Kagama Cirebon sebagai mediator, teman-teman kita dan tentunya juga Pak Jokowi bisa diterima dengan baik. Kita akan duduk bareng sehingga polemik dan juga tanda petik keretakan hubungan antara alumni ini bisa cair, dan tentu kita akan memberikan solusi kekeluargaan apapun nanti titik temunya. Itu menjadi bagian-bagian komitmen kita, solidaritas kita dengan alumni, sama alumni, dan tentunya kita mencegah akan dilaksanakannya proses hukum, dan tentunya proses hukum ini akan mengakibatkan hal-hal menurut kita sebagai alumni Gajah Mada memperburuk situasi. Dan karenanya dengan kemarin Pak Jokowi sudah datang ke Polda Metro Jaya, bukan berarti Pak Jokowi hatinya tertutup untuk Kagama Cirebon untuk memediasi. Dan insya Allah kita tim Rismon, Mas Rismon, Bung Suryon dan Mbak Tifa secara personal akan datang bersama Kagama Cirebon seandainya memang Pak Jokowi memberikan hati, memberikan kesempatan dan tempat untuk kita bicara, untuk kita diskusi. Dan Hei, kau gak usah gimmick, gak usah kau memanfaatkan ini untukmu. Kenapa? Kau terlihat banget ini gimmick semua. Siapa yang nyuruh kau coba? Siapa yang nyuruh kau? Hanya karena mereka sudah ketar-ketir kau tiba-tiba pengen membawa kata mediasi. Di balik ini apa kepentinganmu coba? Aku tanya sama kau. Satu hal. Kalau memang kau murni dari isi hatimu, supaya jangan ada perselisihan antar alumni, kenapa baru muncul kau? Bapak kenapa baru muncul sekarang? Dari 1 April sampai tanggal berapa? 4 Mei. Sebulan penuh Bapak kemana saja ketika mereka mengata-ngatain ijazah Jokowi 1 miliar, 1 juta, 1 triliun palsu. Kau kemana saja? Sekarang sudah dilaporkan, baru kau bilang mediasi. Yang paling gokil adalah kau mediasi tapi membawa mereka ke Solo. Kau ngapain? Kau ngapain, Bapak? Yang harus kau lakukan adalah, bisa nggak Roy Suryo, Rismon, Tifa minta maaf depan publik kepada Pak Jokowi? Kalau itu nggak bisa kau lakukan, jangan kau bawa mereka bertiga itu ketemu Pak Jokowi ya. Ini kurang ajar namanya ini. Mengatasnamakan alumni. Aku emosi banget kali ini. Kali ini nggak ada. Kita berusaha beberapa kali aku buat video bisa arah-arah bercandaan. Ini udah ini kelewatan ini. Bapak sepertinya bukan atas dasar dari inisiatif Bapak. Sepertinya Bapak ada yang menyuruh karena 3 orang itu sudah takut di penjara. Mereka sebenarnya sudah kepalang tanggung. Sudah malu se-Indonesia kalau mereka minta maaf. Cuma mereka berpikir, tapi kami tetap pengen mediasi. Dengan cara apa? Muncullah tiba-tiba ada Kagama. Yang jauh sebelum hari itu mereka diam saja. Termasuk Ganjar. Nanti ya, habis ini kita akan tampilkan. Bapak harus bisa buat dulu
Rismon, Tifa, Roy minta maaf depan publik, diupload. Baru Bapak bisa bawa mereka ke Solo. Kalau mereka belum minta maaf, Bapak jangan sesekali bawa mereka ke Solo. Kalau perlu saya pun akan turun mengajak relawan Pak Jokowi untuk menghadang kalian. Kurang ajar namanya ini. Baru kalau kalian nanti ke Solo, Pak Jokowi nggak mau ketemuin kalian, kalian framing lagi Pak Jokowi, nggak mau mediasi. Kurang ajar. Kurang ajar banget ini. Saat Bapak, coba, aku akan tampilkan nih. Saat Bapak mewawancarain Roy Suryo, apa tanggapan dia ini? Nih. Saya sih menghormati ya pandangan teman-teman keagama. Sudah. Salam baras, salam Indonesia. Saya sama Heru kembali lagi ke topik ijazah Pak Jokowi. Ini rekan kita Kagama juga, Mas Roy akan berkomentar tentang bagaimana UGM dan Kagama ini liku-likunya dalam wacana ijazah palsu itu sejauh mana menurut yang pertama saya mengaturkan apresiasi dan terima kasih dulu kepada Kagama Cirebon yang menjadi pionir untuk ikut masuk dan peduli. Ya perkara mau percaya mau tidak percaya itu lain soal. Yang penting peduli dulu. Ya kalau ada kepedulian di antara teman-teman keagama itu menurut saya bagus ya. Jadi untuk bisa nanti support atau tidak bagi kami semuanya sama ya. Mau mendukung atau tidak, mau percaya atau tidak itu lain soal ya. Tapi yang penting adalah peduli dulu. Dan terima kasih Mas Heru dan teman-teman dari Kagama Cirebon itu yang sudah menaruh perhatian. Nah yang kedua, apa yang saya lakukan bersama Dr. Rismon, bersama dengan Dr. Tifa, itu semata-mata adalah membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, bahwa alma mater kita itu kalau memang salah, ya harus dikoreksi, kalau memang benar, ya harus didukung. Paham kau Bapak? Hentikan semua gimmick-gimmickmu itu ya Bapak ya. Lihat apa katanya. Bapak dengar apa katanya ini? Dengar kan? Sampai mereka belum mau minta maaf, jangan biarkan bawa mereka ke Solo. Ini akan aku ulang-ulangi lagi nih. Termasuk si Rismon. Lihat ini. Langkah hukum yang akan dilakukan oleh Bang Rismon dan kawan-kawan. Ya, kita sebenarnya menuntut agar Baris Krim itu ya mendahulukan laporan tim TPUA yang sudah jauh-jauh hari kan, baru yang baru masuk ini. Jadi prosesnya ya sesuai waktu dong, dahulukan untuk memproses yang seharusnya pokok perkara, bukan yang pasal-pasal yang mereka. Lihat nih framing yang mereka lakukan. Emang dalam proses hukum siapa yang duluan lapor akan lebih duluan. Ya kalau yang duluan lapor tapi nggak ada barang bukti, kayak mana mau naik ke penyelidikan? Masih kekeh dia. Ya kalau bisa, yang lama saja. Yang lebih dulu melapor harus dinaikkan. Emang barang buktimu apa sehingga harus dinaikkan? Makanya buat Bapak ya, ingat Pak Jokowi ya, resmi dari menjadi anggota Kagama itu jauh-jauh hari Bapak. Tapi Bapak diam saja ketika sudah final Pak Jokowi melaporkan, baru muncul. Tanda petik kertas. Nah, ini komen-komen masyarakat kepada Bapak. Kenapa baru sekarang setelah dilaporkan? Udah bikin laporan, baru mau mediatorin. Lah, kemarin kemana aja? Percuma. Percuma, Pak. Pak Roy dan kawan-kawan kelewat batas. Ini yang paling utama. Tidak akan selesai kalau bukan di pengadilan. Sekarang yang dipermasalahkan selanjutnya adalah skripsi. Setelah itu apa? Proposal. Hentikanlah semua drama-drama. Ingat ini. Satu-satunya alumni UGM yang menjadi presiden cuma Jokowi. Membawa nama harum UGM Pak Jokowi. Bahkan bagi saya, Prabowo mungkin belum selesai. Pak Prabowo jangan dihitung dulu. Bagi saya pribadi, Pak Jokowi adalah presiden terbaik sepanjang masa, bahkan saya bilang seperti itu. Banggalah UGM yang bisa melahirkan, mendidik Pak Jokowi. Nah ini ada alumni UGM
yang nggak tahu apa fakultasnya. Tiba-tiba dia mengklaim ahli telematika. Mencoba untuk menjatuhkan nama Pak Jokowi yang begitu mengharumkan UGM. Kurang ajar. Baru kalian bilang ini demi sesama alumni. Pak Jokowi harus lebih ditekankan. Kalau Pak Jokowi merasa dia difitnah, diintimidasi, kalian muncul waktu itu, bukan sekarang. Setelah mereka ini mau masuk penjara. Tuhan akan menunjukkan kebenaran di waktu yang tepat. Jejak digital tidak akan pernah hilang. Yes. Ini adalah salah satu bukti kalau Pak Jokowi memang benar-benar lulusan dari UGM. Buktinya seperti ini. Presiden Joko Widodo memang pernah menerima kartu Kagama keluarga alumni Gajah Mada. Penyerahan kartu tersebut dilakukan Ketua Umum Kagama Ganjar Pranowo pada tahun 2017. Hal ini dikarenakan Presiden Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 198. Jangan tampilkan ini ya. Jokowi menerima kartu Kagama 2017 bahkan. Mau apa? Mau apa? Ini buktinya. Ganjar sendiri yang ngasih. Ganjar waktu itu adalah ketua Kagama. Mau apa lagi bukti mau saya sampaikan? Hah? Mau apa lagi? Ini. Perhatikan postingan dari Kagama. Lihat ini. Lihat. Dapat kehormatan kan? Dan Bapak Ganjar ya, Pak Ganjar, Bapak yang mengangkat Pak Jokowi menjadi anggota Kagama. Kemana kau sekarang? Hanya karena kau kalah pilpres kau, tiba-tiba kayak gini statementmu. Kayak gini. Dugaan ijazah palsu itu. Tertarik untuk mengomentari itu ya. Saya lebih tertarik mengomentari berapa korban PHK hari ini. Siapa yang tidak bisa bekerja. Bagaimana kondisi perubahan global ini mesti kita respon. Itu jauh lebih menarik. Kalau yang sudah berjalan, kan prosesnya sudah berlangsung kan sekarang. Kalau nggak salah ada yang menggugat dan sebagainya. Sudah kasih saja ke pengadilan. Kalau nggak salah, dua belah pihak juga siap membuktikan di pengadilan kok selesai aja. Jadi mari kita berbicara yang lebih strategis untuk kepentingan lebih banyak rakyat banyak. Ya. Ya. Seolah-olah mulutmu manis sekali Ganjar. Kau harus speak up. Kau yang tahu kenapa kau mengangkat Pak Jokowi menjadi bagian dari Kagama. Ya berarti kau tahu dan bisa membuktikan bahwa Jokowi memang alumni. Tapi hanya karena sekarang bahwa Jokowi nggak mendukung kau waktu pilpres. Sekarang seolah-olah kau menampilkan itu semua. Kau harusnya ngomong. Kau sesalkan perbuatan orang yang meragukan ijazah Pak Jokowi. Tiba-tiba sekarang kau demi Indonesia, demi rakyat, kesannya seperti itu. Aku nggak tertarik membahas komentar mengenai itu. Tapi akhirnya masuk kau. Sekarang kan sudah sering lapor, biarkan aja proses hukum. Stop sekarang ya. Ini terakhir nih saya buat video seperti ini. Jangan kalian bermain gimmick. Jangan kalian mendompleng kasus ini. Ya, nggak ada itu atas nama alumni. Toh selama ini Jokowi 10 tahun dihina. Bahkan yang 2 tahun belakangan mengenai ijazah. Kalian diam saja kok. Seharusnya kalian tuh membantu Jokowi tampilkan bukti-bukti ke media. Up ke media. Enggak, Jokowi itu kuliah kok. Ini bukti-buktinya. Bantu. Sekarang ketahuan banget kalian tuh suruhan siapa. Ketahuan banget siapa yang meminta kalian untuk tampil. Ketahuan banget, Bapak. Terlihat banget masalahnya. Saat orang sudah di ujung tanduk akan masuk penjara, tiba-tiba muncul memakai istilah mediasi. Lalu ketika Jokowi nanti nggak mau menerima mereka di Solo, mereka akan playing victim. Sudah ketebak. Sudah ketebak. Guys, kalau perlu, aku kesel banget nih. Walaupun memang
nggak punya dana, tapi kayaknya kalaupun nanti mereka ke Solo, mau dana dari manapun akan aku ajak Pak Sudarsono untuk menghadang mereka semua ini. Kurang ajar nih. Akan bawa Roy Suryo, Tifa, Rismond ke Solo, ketemu Pak Jokowi. Apa ini? Kau anggap mereka selevel sama Pak Jokowi? Enggak. Bagi saya pun kemarin ketika berada di satu meja sama Pak Jokowi, bagi saya jauh banget sama Pak Jokowi. Apalagi mereka yang nggak pernah satu meja sama Pak Jokowi. Dan saya nggak rela. Ya, Pak Jokowi harus kalian paksa untuk ketemu sama kalian. Udah, biarkan aja laporan berjalan. Nggak perlu mediasi. Ya, kalau kalian yakin bahwa ijazah Jokowi palsu, nggak perlu mediasi dong. Harusnya kan. Seperti itu logika yang harusnya masuk ke telinga, ke pikiran kalian, kotak kalian. Jika seseorang nggak berani untuk dalam proses hukum, berarti dia salah. Tetapi jika seseorang tersebut berani untuk meneruskan ke dalam proses hukum, mohon maaf, itulah orang yang benar. Sesimpel itu logika berbicara. Kita akan rapatkan barisan, guys. Jangan sampai mereka bertiga ini ketemu Pak Jokowi tanpa meminta maaf terlebih dahulu. Support terus. Thank you. Bye-bye.